Hai guys, bersama Bang Boy. Wow, keceplosan berbuah petaka. Ini lebih tepat dialamatkan kepada tim TPUA. Blunder oleh pengacaranya. Selama ini Rizik seolah-olah gak kelihatan kan? Seolah-olah mereka kayak sawan ke Rizik. Memang dia otaknya. Ini pengakuan ini sampet aja tahu Prabowo ya. Nggak ada ampun nih. Nah, kita bahas dulu guys seperti apa. Langsung dia reaksinya. Udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya. Nah, dia minta Prabowo menerima siapa? Menerima TPUA. TPUA lah yang akan kita breakdown. Ketuanya kabur. Tapi dia bilang, kan ada wakilnya. Dan sekarang wakilnya. Nah, hari ini saya ketua umum diamanahkan oleh Prof. Egy, ya kan, sesuai dengan petunjuk, ya ada suratnya, kemudian di depan Habib Rizik, ya, lalu kemudian meminta saudara Ismail sebagai sekjen, kemudian meminta saudara Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator advokat, dan bendaharanya Ibu Eli, dan akan dilengkapi oleh yang lain, wakil-wakil ketua dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya berharap kita kompak dan solid, ya kan. Hadapi masalah, jangan kemudian kita jalan masing-masing. Kita perlu koordinasi. Karena bagaimanapun yang bentuk TPUA ini adalah sejarahnya Habib Rizik, ya kan? Nah, para ulama, para habaib. Blunder pertama ya dikonfirmasi oleh ini. Siapa yang ngatur, ya kan? Tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Ini Banyak orang tidak tahu. Iya. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua. Waktu itu. Ya. Sumber kerusuhan di negeri ya Rizik memang. Kacau. Dia seolah-olah bersembunyi. Ini ternyata orang besar itu, ya. Dan terjawab sudah ternyata orang besar itu. Oke. Walaupun memang kita sudah tahu dia, tapi kan kita butuh pengakuan untuk mempalitkan semua tuduhan kita. Semua terungkap semua. Udah. Jokowi gokil. Oke, kita bahas, guys. Ya kan? Tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Tuh, dengarkan wahai para pemuja Yaman. Yaman tidak akan berhenti sebelum junjungan yang menjadi presiden di negara kita NKRI. Mereka akan selalu membuat kekacauan, akan selalu mengadu domba, akan selalu memprovokasi, akan selalu agama dijadikan kedoknya. Dan setelah mereka berhasil tercapai keinginannya, kalian yang memujanya akan menjadi hambanya alias budaknya. Budak mereka, budak Yaman. Ingat, takkan kalian di negara sendiri menjadi budaknya orang Yaman. Dan kalian yang masih memuja dan juga menjanjungnya, goblok. Ya, itu buat kalian ya, bukan buat kami ya. Kami cinta NKRI, kami Pancasilais ya. Makanya orang-orang yang masih kekeh untuk mengatakan ijazah palsu Jokowi, ketebak orang HTI semua. Makanya survei itu muncul kan, membuktikan seolah-olah banyak, mereka sedikit tapi berisikin ajubillah. Apalagi ketika mereka sedikit tapi menggerakkan buzzer seolah-olah banyak. Oke, kita bahas lagi ya. Asik-asik, duitnya poir udah cair. Si Egy kok malah ngacir. Jalan-jalan ke luar negeri. Teman-temannya ditinggal lari. Ini bukan hanya persoalan teman-teman ditinggal lari.
Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi Soalnya ini 16 miliar batal. Bang Boy akan up ini yaitu apa Bang Boy? Yaitu si Rismond sudah mulai berani dia menyerang-nyerang si Egy. Tapi perihal 16 miliar itulah menjadi alasan Rismond untuk nyerang Egy. 16 miliar dibawa kabur dan Roy CS termasuk Rismond nggak dapat 16 miliar. Ternyata benar ada perjanjian 16 miliar untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi Pelan kali suaranya Pak. dari tokoh, ya tahu sendirilah, ibu sebagai ketuanya. Setelah pada screen menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, janji 16 miliar itu hilang, batal, sehingga Roy Suryo, Tiwa, Edi Sujana dan lain-lain itu kelimpungan. Nah, Bapak ini salah. Bapak ini belum melihat berita terkini. Dibawa ke Inggris, Pak. Dibawa ke Inggris. Ya, dan dia lagi menikmati uang itu. Dan dia kaget, ya. Ini bukan di apa ya? Ini bukan di Cibaduyut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Yes, Ege. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tampak latar belakang. Apa kabar nih, Bang Egy? Dari sini aja ini orang norak banget. Lu kalau misalnya video call misalnya kan, di rumah aja kali. Yaudah apa adanya aja kali di kursi kek. Lu gak harus keluar rumah ya, biar backgroundnya apa? Backgroundnya pekarangan atau komplek luar negeri, norak, kampungan. Ini kalau orang kampung keluar negeri kayak gini. Ya latar belakangnya jelas lagi di Ya luar Tuhan. negeri, bukan di apa? Cibaduyut. Cibaduyut. Norak, kampungan. Apa kabar, Bang Egy? Iya, alhamdulillah di London baik, nih? alhamdulillah. Di sini jam 4 sore. Di Jam 4 Indonesia sore, ya? jam berapa ya? Di sini pukul 22:20. Oh, gitu. Norak, Gi. Norak. Oke, ini respon guys. Biasa dalam. Nah, coba diklarifikasi bang, 16 miliar sayembara itu ada gak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen. Oh Pak, iya, dalam makanya saya komentarnya. curiga jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu kan. Dan Egy ditantang, ayo datang ketemu di Storus podcast. Podcast mah dia nggak peduli, dia takut di penjara itu. Oke, si Egy. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Udah, Profesor. jangan Enggak, ngomong. Ini giliran saya. Enggak, saya punya Tadi hak dia untuk- ngomong, kau diam loh. Enggak, jangan. Dia- Ini debat akademik, enggak Oh, boleh seperti debat itu. akademik, maka aku bertanya. Satu tunjukkan ayat Iya, yang kau tapi- Bang Boy nggak teruskan karena Bang Boy nggak mau bahas perdebatan itu, ya. Bang Boy juga nggak setuju acara debat tentang agama. Gua nggak usah, nggak penting. Tapi ini orang profesor kan, profesor ngapain ikut-ikut kayak ginian? Sampai mengatakan bahwa ku bunuh pun kau, seolah itu halal gitu loh. Nah, segitulah bobroknya karakter si Egy ini. Sebegitu parah, ya. Oke. Sementara si Rismond dipegang-pegang dia. Disentuh-sentuh dia. Itu juga kafir, Egy. Si Rismond tuh kafir. Oke. Kita bahas lagi, guys. Ini yang menarik. Jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh.
Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang Kasih ruang dikit ya, ada biasa. supaya dalam perspektif hukum ini Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika, jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Ya. Tapi kau bilang kau happy, kau kurang ajar. Kemarin happy, sekarang takut, kabur. Pas balik-balik di kursi roda, baru ngaku-ngaku dikejar hitman. Ya elah, ulangi lagi. Hitman milih-milih kali. Misalnya, seandainya ya, ada ini hitman nih, aku hitman. Oke. Siapa yang harus saya eksekusi? Dikasih tahu dong, ini. Dikasih fotonya. Ya elah. Ya elah, ini doang. Ini doang. Ya elah. Ya elah. Udah. Ngaku hitman, diincer hitman. Tuhan. Kau itu tontonanmu itu bukan James Bond, bukan Mission Impossible. Tontonanmu itu siksa kubur, kurang ajar. Ngapain kau belaka-belaka hitman? Oke, mengenai hitman ini ya, ada yang state nih. Bayangkan dihina-hina, ya kan, nggak beradab mereka ini sebetulnya. Ya, tapi dia bisa membalikkan bahwa dia yang dikriminalisasi. Omongan itu sumpah serapa loh. Tidak sesuai kalau dia mereka mengatakan bahwa saya ini seorang intelektual, seorang researcher, ya, yang meneliti di balik ya, dari di balik kata penelitian itu. Tapi kan ujungnya itu isinya semuanya fitnah gitu. Coba misalnya Egy Sujana, dia mengatakan saya ada hitman. Kalau hitman itu saya tahu namanya itu merek obat nyamuk. Itu hit. Gitu. Itu yang saya tahu. Ya kan? Datang ke Barreskrim pakai kursi roda. Waduh, flying victim dilakukan. Ngomong berkuar-kuar, berbusa-busa tanpa makna. Artinya busuk memang begitu artinya. Tapi coba kita setelah itu kabur dia ke mana? Ke Inggris, ke UK, ke London, melaporkan. Dia bikinlah suatu podcast atau live gitu kan. Saya melaporkan kepada Amnesty International. Ya, silakan saja dia melaporkan kepada itu. Tapi hadapilah persoalan hukum ya, yang dimana akan diminta keterangan Pak Egy Sujana ini sebagai pihak yang dilaporkan, pihak terlapor, gitu loh. Hadapi loh dengan jantan gitu loh. Jangan berkuar-kuar begitu gitu loh. Sebelumnya kan abang waktu di Polda ya, sebelumnya itu waktu itu jadi beliau menggunakan kursi roda saat itu. Beliau dengan jelas ya mengatakan waktu itu bahwa tidak ingin terlibat langsung lagi dengan TPUA, di mana beliau sendiri mereka adalah bagian dari Dumas dan beliau juga adalah koordinator dari TPUA dan ingin melepaskan diri daripada itu. Itulah saya bilang ini orang pengecut, ya kan? Kalau nggak salah dia kasih ke Al-Katiri ya. Pengacaranya Tifa sudah melangkahi lebih dahulu Polri polisi baca nama 12 tersangka. Artinya begini, dia gorong kursi roda, nggak taunya di UK lari-lari ya. Jalan seperti orang sehat gimana? Di Malaysia katanya dia sakit terbaring. Kita lihat apa yang dia lakukan di sana. Ini kan plan victim yang lakukan. Sama seperti kursi roda juga sama. Nah, sama lah belum kursi roda dulu pakai penopang ini kan. Oke, kita mau closing seperti ini guys ya. Inilah momen-momen minggu-minggu ini Bang Boy up hari Minggu, tapi besok hari Senin sampai hari Jumat itulah penentuan ya. Penentuan akan ditangkapnya satu demi satu guys. Tapi tim YTN kebanyakan akan ada di IKN. Tapi tenang, kami akan beryuforia di sana, merayakan. Tapi ini juga jadi kekesalan yang banget dari kalangan Tifa, Roy, Rismond kepada Egy ke Inggris atas dasar membawa surat ke Amnesty International. Dan ternyata kabur.
menikmati uang yang diberikan kepada Egy lewat fasilitas kah, tempat-tempat tinggal kah. Tapi menurut Bang Boy ya, si Egy itu bodoh. Kenapa bodoh? Dia sama aja kayak ngasih alamat tempat tinggalnya dia kepada kepolisian. Ya kali komplek belakang rumah dia itu polisi Inggris nggak tahu di mana berada. Pasti tahu lah. Kan bodoh kan. Sananya ini bergulir dan dia sebagai tersangka ditetapkan, pasti polisi tinggal kerjasama sama kepolisian Australia dengan background yang ditampilkan oleh Egy, kena diangkut. Pegang ngomongan Bang Boy. Lalu habislah dia dipukul sama Rismond Roy di penjara. Lu bawa uang kami ya, tiplak, mampus. Ya, ini adalah hayalan memang, tapi kalau mereka bisa sesuka hati ngomong, ya Bang Boy juga bisa. Thank you guys, support terus. Besok Senin ceria. Thank you, bye bye.